Sebelumnya saya mau nanya, waktu di blok 3 kalian ada kuliah imunobiologi kan? Nah, berarti udah tahu tentang sistem imun? Udah tahu ya? Sudah tahu tentang sistem imun adaptif, sistem imun innate? Sudah ya? Oke. Baik. Jadi saya ingin menjelaskan mengenai jaringan dan organ limfoid, juga tentang sistem limfatik ini. Kita mulai dari sistem imun ya. Jadi sistem imun ini atau yang kita lebih kenal dengan sistem kekebalan tubuh ya, ini adalah salah satu sistem organ yang ada di tubuh kita. Nah, yang namanya sistem organ tentu dia disusun oleh banyak komponen, apakah itu sel, apakah jaringan, ataupun organ, ya. Karena itu dia disebut sistem organ. Nah, sistem imun ya itu disusun oleh yang pertama sel-sel imun. Kalau kita bicara tentang sel-sel imun, berarti ini yang dimaksud adalah leukosit, sel darah putih. Ya, kan sel darah itu ada sel darah merah, ada sel darah putih, kemudian ada platelet atau trombosit. Ya, nah kalau kita ngomong sel imun, ini artinya semua jenis leukosit. Ya, kemudian yang komponen yang berperan dalam sistem imun yang kedua adalah kulit, ya, dan mukosa. Kulit dan mukosa itu masuk dalam komponen sistem imun innate atau sistem imun bawaan. Ya, jadi dia ini merupakan barrier fisik pada sistem imun innate. Ya. Kemudian yang terlibat lagi dalam sistem imun adalah jaringan dan organ limfoid. Nah, siapa saja yang termasuk ke dalam jaringan dan organ limfoid? Yang pertama itu ada sumsum tulang atau bone marrow. Kemudian yang kedua timus. Yang ketiga spleen atau lian atau bahasa sehari-harinya limpa. Kemudian yang keempat lymph node atau disebut juga nodus limfaticus atau bahasa sehari-harinya kelenjar getah bening, ya. Kemudian yang terakhir MALT. MALT ini kepanjangannya mucous associated lymphoid tissue. Nah, siapa saja yang masuk ke dalam MALT ini? Yang masuk ke dalam MALT yang pertama adalah tonsil atau amandel. Yang kedua, patch peyeri yang terdapat di ileum. Yang ketiga, appendix atau usus buntu. Ya. Nah, selanjutnya yang berperan pada sistem imun itu adalah sirkulasi. Ya, sirkulasi. Kemudian sistem limfatik. Nah, komponen-komponen inilah nanti yang bersama-sama mereka menjalankan fungsinya masing-masing sehingga membentuk sistem imun. Nah, sistem imun sendiri itu ada dua ya. Secara umum ada innate immunity atau imunitas bawaan dan ada adaptive immunity atau imunitas didapat. Ya. Nah, khusus untuk sel imun yang berperan pada imunitas innate dan imunitas adaptif itu berbeda. Ya. Jadi kalau di imunitas innate ini sel-sel imun yang berperan itu seperti makrofag, neutrofil, sel mas, ya. Kemudian limfosit T, gamma delta, NK T-cell, ya, atau limfosit intraepitelial, itu semua adalah sel-sel imun innate. Sedangkan sel imun yang berperan pada imunitas adaptif itu cuma dua, ya, yaitu sel limfosit T dan sel limfosit B. Nah, khusus untuk sel limfosit T nanti ada subtipenya lagi dua. Yang pertama ada sel limfosit T CD4 positif dan sel limfosit T CD8 positif. Nah, sedangkan limfosit B dia berperan pada imunitas adaptif itu dalam imunitas humoral. Jadi untuk menghasilkan antibodi. Jadi
ketika ada kuman yang masuk ke dalam tubuh, kuman itu akan dikenali oleh limfosit B. Akibatnya limfosit B akan berdiferensiasi menjadi sel plasma, kemudian sel plasma akan menghasilkan antibodi, ya. Nah, ini ya. Jadi jaringan limfoid ya, jaringan dan organ limfoid itu bisa kita bagi 3 ya. Ada organ limfoid primer, organ limfoid sekunder, dan ada jaringan limfoid tersier. Nah, tapi yang akan kita pelajari hanya organ limfoid primer dan sekunder. Nah, khusus untuk jaringan limfoid tersier, ini baru muncul atau baru terbentuk akumulasi dari sel-sel limfosit itu dalam keadaan patologis. Contohnya dalam kondisi inflamasi kronis ya. Dek, tolong pintunya ditutup, Dek. Nah, jadi khusus untuk jaringan limfoid tersier ya, dia baru terbentuk dalam kondisi patologik. Misalnya dalam kondisi inflamasi kronis, infeksi yang terus-menerus ya, inflamasi yang terus-menerus, atau dalam ini pada penyakit kanker. Jadi pada penyakit kanker itu lingkungannya cenderung proinflamasi ya, sehingga lama-kelamaan bisa berkumpul agregat dari sel-sel limfosit membentuk jaringan limfoid tersier ya. Nah, organ limfoid primer itu disebut juga dengan organ limfoid generatif atau organ limfoid sentral. Jadi kadang di beberapa textbook itu istilahnya berbeda ya. Jadi ada yang menyebut organ limfoid generatif, ada yang menyebut organ limfoid sentral, itu sama maknanya. Nah, yang termasuk ke dalam organ limfoid primer itu adalah sumsum tulang dan timus. Ya. Nah, apa fungsinya organ limfoid primer? Jadi organ limfoid primer ini fungsi utamanya itu adalah untuk pematangan limfosit T dan limfosit B, yang mana limfosit T dan limfosit B ini nanti akan berperan pada imunitas adaptif. Ya. Nah, yang kedua adalah organ limfoid sekunder atau disebut juga dengan organ limfoid perifer. Nah, yang termasuk ke dalam organ limfoid sekunder itu adalah lymph node tadi ya, nodus limfatikus atau kelenjar getah bening, kemudian spleen atau lien, dan MALT, mucous associated lymphoid tissue. Ya, MALT ini termasuk tonsil atau amandel, patch Peyeri yang ada di ileum ya, di usus halus, kemudian appendix atau usus buntu. Nah, apa fungsi dari organ limfoid sekunder? Jadi, fungsi dari organ limfoid sekunder ini dalam respon imun itu adalah tempat terjadinya aktivasi dari limfosit T dan limfosit B. Jadi tadi kan dikatakan tuh limfosit T sama limfosit B yang berperan pada sistem imun adaptif, itu kan dia mengalami proses maturasi. Untuk limfosit B itu di sumsum tulang, untuk limfosit T itu di timus. Nah, setelah dia matur, dia akan keluar dari organ limfoid primer, dia akan menuju organ limfoid sekunder. Nah, di organ limfoid sekunder nanti dia akan ketemu apakah itu bakteri atau mungkin virus yang masuk ke dalam tubuh, maka si sel-sel limfosit ini nanti akan mengenali bakteri dan virus tersebut. Akhirnya mereka akan teraktivasi ya, dan mereka berdiferensiasi menjadi limfosit efektor, kemudian mereka memiliki kemampuan untuk bisa mengeliminasi bakteri atau virus tersebut. Jadi mekanismenya kurang lebih gitu. Jadi itulah bedanya antara fungsi organ limfoid primer dengan organ limfoid sekunder ya. Nah, sekarang kita masuk yang pertama itu organ limfoid primer ya. Nah, organ limfoid primer yang pertama adalah sumsum tulang. Ya. Sumsum tulang ya. Dia merupakan suatu jaringan yang gelatinous, kemudian dia banyak mengandung pembuluh darah dan juga sel-sel. Nah, fungsi utama dari sumsum tulang adalah untuk hemopoiesis atau kata lainnya hematopoiesis ya.
dalam bahasa Indonesia itu didefinisikan untuk pembentukan sel-sel darah. Jadi semua sel-sel darah itu dibentuk di sumsum tulang, baik itu eritrosit, leukosit, ya, maupun trombosit. Itu semua dibentuk di sumsum tulang. Nah, kemudian fungsinya yang kedua adalah untuk pematangan limfosit B. Yang mana limfosit B ini nanti akan berperan di imunitas adaptif. Nah, di mana kita bisa menemukan sumsum tulang? Ya, di mana kita bisa menemukan sumsum tulang? Jadi, sumsum tulang ini bisa kita temukan di medullary cavity. Kan udah belajar ya tulang ya, di anatomi juga udah belajar, di histologi juga udah. Jadi, tulang itu kan ada bagian diafisenya. Nah, di diafise ini kan ada rongga ya di dalamnya, ya. Nah, atau yang kita sebut rongga itu dengan medullary cavity. Nah, di dalam medullary cavity itulah bisa kita temukan sumsum tulang, ya. Kemudian di mana lagi bisa kita temukan sumsum tulang? Kita bisa menemukannya pada celah-celah di antara trabekula pada tulang spongiosa. Nah, ini contohnya kalau kita melihat struktur histologi dari tulang pipih. Jadi mungkin kalau kemarin tuh udah belajar di tulang pipih itu kan ada trabekula ya. Nah, di antara trabekula itu ada celah-celah ya. Nah, di celah-celah itulah kita bisa menemukan sumsum tulang ya. Jadi dia bisa ditemukan di celah di antara trabekula pada tulang spongiosa. Atau contohnya kalau pada tulang panjang itu di daerah epifise. Jadi kalau pada tulang panjang struktur mikroskopis antara diafise dan epifise itu berbeda ya. Jadi kalau yang kamu lihat sistem Havertz ya, itu kan struktur dari diafise ya pada tulang panjang ya. Sedangkan kalau bagian epifisenya itu adalah tulang spongiosa. Jadi dia nanti disusun oleh trabekula. Nah, celah di antara trabekula itulah di sana bisa kita temukan juga sumsum tulang. Nah, sumsum tulang ini bisa kita bagi dua ya. Ada sumsum merah, tulang merah, ada sumsum tulang kuning. Nah, kenapa dia disebut sumsum merah dan sumsum kuning? Itu memang karena yang satu warnanya merah, yang satu warnanya kuning, ya. Kenapa dia warnanya merah? Nah, warnanya merah karena memang di sana diproduksi sel-sel darah dalam jumlah banyak. Jadi dia memberikan kesan warna merah. Sedangkan pada sumsum kuning itu terjadi kalau pada areal sumsum tulangnya itu banyak sel-sel yang sudah diisi oleh sel-sel adiposa atau sel-sel lemak, sehingga dia memberikan warna kuning. Ya. Nah, pada saat bayi baru lahir ya, itu semua sumsum tulang itu sumsum merah. Semuanya sumsum merah karena memang ketika baru lahir itu sumsum tulang itu sangat aktif memproduksi sel-sel darah. Ya, jadi gambaran sumsum tulangnya itu sumsum merah. Nah, ini ya kalau kita lihat ya tadi dibilang selain pada medullary cavity, sumsum tulang itu bisa ditemukan pada celah di antara trabekula. Jadi ini adalah trabekula, ini trabekula ya. Jadi pada celah di antara trabekula inilah terdapat sumsum tulang ya. Jadi pada sumsum tulang merah itu strukturnya terdiri dari stroma, kemudian kita bisa temukan hematopoietic cords atau ini adalah pulau-pulau dari sel-sel darah yang diproduksi di sumsum tulang. Kemudian kita juga bisa menemukan kapiler sinusoid ya. Nah, stroma ya yang ini pada sumsum tulang itu disusun oleh jaringan ikat retikular ya. Jadi dia disusun oleh jaringan ikat retikular yang mana jaringan ikat retikular ini sel-selnya adalah sel-sel fibroblastik ya, atau kita sebut juga dengan sel stroma, atau ada juga di beberapa literatur itu disebut sel retikular atau sel adventisial ya. Karena kadang mungkin jangan sampai bingung nanti kok baca buku ini dia nyebutnya sel adventisial ya, kok dia di buku ini dia nyebutnya sel stroma. Itu sama ya. Kadang ada beberapa buku menggunakan terminologi berbeda ya. Nah, kemudian
pada sumsum tulang merah ini lagi, ini nggak bisa diturunkan ya, silau ya. Yang lebih jelas ya. Jadi selain stroma, kita juga bisa menemukan sinusoid ini. Ini yang ada tulisan S ya, nanti kita lihat gambar yang lebih besar ya. Nah, sinusoid ini dia dilapisi oleh sel-sel endotel ya, sel-sel endotel. Kemudian kita akan juga menemui hematopoietic cords. Jadi hematopoietic cords ini adalah pulau-pulau dari sel-sel darah yang sedang dibentuk dan berkembang di sumsum tulang. Tadi kan fungsi sumsum tulang untuk pembentukan sel-sel darah kan. Nah, jadi nanti kita bisa menemukan banyak sekali tipe dari sel-sel darah, apakah itu eritrosit, leukosit dengan berbagai subtipe di sini. Nah, ini untuk gambar yang lebih besar ya, yang lebih jelas. Jadi ini adalah sel-sel adiposa yang tulisan A ini. Yang S ini adalah sinusoid. Sinusoid ini dia berisi darah ya. Dia dilapisi oleh endotel ya di sini. Nah, kemudian ini adalah yang bulat-bulat warnanya biru tua ini adalah sel-sel darah ya. Sel-sel darah yang mengalami proses perkembangan di sumsum tulang. Kalau kita lihat ini kan bentuknya nggak sama persis ya, ada yang sitoplasmanya sangat pekat ya, biru, ada yang dia tidak terlalu padat ya. Jadi berbeda-beda tergantung dari jenis sel darahnya. Jadi ketika kita masih bayi ya, janin ya. Nah, itu proses hemopoiesis itu pertama kali itu terjadi itu pada sel-sel mesodermal di yosak ya. Itu kira-kira sampai 2 bulan pertama ya kehamilan ya. Kemudian dari yosak itu akan bergeser ke hati ya, ke liver, kemudian ke lian ya, kemudian baru setelah itu pembentukan sel-sel darah itu bergeser ke sumsum tulang sampai lahir, bayi itu lahir. Nah, dengan bertambahnya usia itu pembentukan sel-sel darah itu mengalami perubahan. Kalau ketika kita baru lahir sampai mungkin usia remaja, itu sebagian besar sel-sel darah itu dibentuk di sumsum tulang pada tulang panjang. Ya. Jadi yang di medullary cavity. Tadi kan sumsum tulang bisa ditemukan di medullary cavity, bisa di celah di antara trabekula, ya kan, pada tulang spongiosa. Tulang spongiosa ini kan gambaran mikroskopik untuk tulang pipih ya. Jadi pada awal-awal kehidupan sampai kita remaja itu sebagian besar sel-sel darah kita itu diproduksinya pada tulang panjang, sumsum tulang yang ada di tulang panjang, kayak di tulang femur, di tibia. Nah, tapi dengan bertambahnya usia, sumsum tulang itu lebih banyak diproduksi di tulang pipih. Ya, jadi apakah itu di sternum ya, ataukah di koste atau di vertebrae. Makanya ya, pernah nggak misalnya nonton film, oh dia kena leukemia, terus dia diambil sumsum tulangnya di punggung, ya kan? Kok ngambil sumsum tulangnya di punggung gitu ya kan? Karena ketika kita sudah dewasa, sebahagian besar sel-sel darah itu diproduksi di sumsum tulang pada tulang pipih. Iya kan? Nah, salah satunya vertebrae ya. Karena itu kalau pada orang dewasa itu kalau kita lihat mungkin tulang panjangnya ya, itu sumsum tulangnya itu lebih banyak sumsum tulang kuning. Jadi sudah diisi oleh jaringan adiposa karena memang tidak terlalu aktif lagi untuk memproduksi sel-sel darah pada tulang panjang. Yang sumsum tulang merah itu justru kita temukan pada tulang-tulang pipih. Ya, karena kan kalau kita pengen leukemia itu kan kanker darah ya. Jadi kita pengen melihat apakah terdapat perubahan pada sel-sel darahnya. Makanya kita harus langsung ngambil ke pabriknya. Kita harus langsung ngambil ke sumsum tulang untuk melihat sampel sel-sel darah yang diproduksi di sumsum tulang itu. Karena itu kita harus fungsi vertebrae ya. Jadi kita fungsi tulang untuk mengambil sumsum tulangnya untuk melihat sel-sel darah yang diproduksi di situ. Nah itu, jadi kalau untuk pasien kanker darah atau leukemia itu
gold standar untuk penegakan diagnosisnya adalah dari fungsi sumsum tulang. Harus memang kita apakah terdapat perubahan dari bentuk sel-sel darah yang diproduksi di sumsum tulang. Kalau iya, sel apa yang berubah? Ya. Nah, itu. Jadi di sumsum tulang itu dia memproduksi semua jenis sel-sel darah, ya, semua jenis sel-sel darah. Jadi di sumsum tulang itu ada yang namanya hemopoietic stem cell. Ya, hemopoietic stem cell itu artinya sel yang dia itu memiliki kemampuan untuk membentuk sel darah apapun. Ya, jadi dia kayak sel induk untuk sel darah. Nah, hemopoietic stem cell ini nanti akan berubah menjadi multipotensial progenitor terlebih dahulu. Kemudian multipotensial progenitor ini nanti dia akan berubah menjadi dua jenis sel ya. Yang pertama, dia akan berubah menjadi early progenitor with myeloid potential. Jadi dia akan berubah menjadi progenitor untuk sel-sel darah dari jalur myeloid. Nah, sel-sel darah yang dari jalur myeloid itu nanti siapa aja? Itu yang eritrosit, trombosit, basofil, eosinofil, dendritic cell, monosit, neutrofil itu semua dari jalur myeloid. Kemudian yang multipotensial progenitor ini ada yang dia menjadi common lymphoid progenitor. Nah, untuk yang common lymphoid progenitor ini dia adalah cikal bakal limfosit. Ya, dia cikal bakal limfosit. Nanti limfosit yang dia bentuk ini bermacam-macam, ya. Jadi kalau yang common lymphoid progenitor ini nanti dia akan membentuk limfosit T, kemudian dia membentuk limfosit B, ya kan? Kemudian dia dapat berdiferensiasi menjadi natural killer cell, kemudian menjadi innate lymphoid cell. Nah, khusus untuk limfosit T dan limfosit B ini, dia berperan pada sistem imun adaptif, sedangkan sel natural killer dan innate lymphoid cell itu nanti akan berperan pada sistem imun innate. Tapi dia ini sebenarnya semuanya adalah limfosit, tapi subtipenya berbeda-beda. Nah, kalau kamu lihat nanti di darah atau di jaringan, secara morfologi dia sama. Ya, jadi bentuknya itu sama. Jadi dia itu intinya itu besar sehingga selnya itu kelihatan hampir tidak punya sitoplasma. Jadi sitoplasmanya itu tipis sekali. Semuanya sama seperti itu limfosit apapun subtipenya. Nah, untuk membedakan oh ini limfosit T atau B atau NK cell atau innate lymphoid cell itu ada pemeriksaan khusus lagi. Jadi kalau dari morfologi tidak bisa dibedakan. Nah ini, jadi ini neutrofil ya. Nanti ini mungkin akan belajar lebih dalam lagi waktu di blok patologi klinik ya, di blok 11 kalau saya nggak salah ya. Ini neutrofil ya. Neutrofil ini ada dua, ada neutrofil segmen, ada neutrofil batang ya. Kemudian ada sel mas, ada basofil, eosinofil, kemudian monosit, ya. Ini semua adalah sel imun innate ya. Kemudian ada limfosit, ini adalah limfoblas. Limfoblas ini adalah limfosit yang belum matur. Jadi yang masih imatur itu kita sebut limfoblas. Nah, kemudian ini sel plasma. Sel plasma ini asalnya dari limfosit B, seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, sel plasma inilah yang menghasilkan antibodi. Ya, yang menghasilkan antibodi. Kemudian ini eritrosit dan ini adalah sel dendritik. Ya, seperti ini morfologinya. Jadi kalau kita lihat ya di darah, ini limfosit. Ini limfosit T, limfosit B, NK cell atau innate lymphoid cell, nggak tahu. Ya, kalau dari morfologi harus ada pemeriksaan khusus untuk bisa menentukan subtipenya. Nah, fungsi dari sumsum tulang yang kedua adalah untuk maturasi dari limfosit B. Ya, jadi sumsum tulang itu fungsinya dua. Yang pertama untuk menghasilkan sel-sel darah atau hematopoiesis. Yang kedua adalah tempat maturasi dari limfosit B. Jadi
limfosit B ya, itu dia nanti akan menjalani proses pematangan di sumsum tulang, tapi proses pematangannya ini parsial, jadi nggak sampai selesai. Ya, nah jadi ketika dia masih imatur, itu nanti dia akan pergi meninggalkan sumsum tulang, kemudian dia akan masuk ke sirkulasi dan menuju lien. Nah di lien itulah nanti dia menyelesaikan proses maturasinya, kemudian dia baru pergi menuju ke organ limfoid yang lain, apakah dia mau ke kelenjar getah bening, ataukah mungkin ke tonsil, ya kan, atau ke patch peri, atau ke appendix ya. Nah jadi setelah dia menyelesaikan proses maturasinya di lien. Nah, ketika ini karakteristik dari sel limfosit B-nya ya. Jadi limfosit B yang imatur mungkin udah belajar ya waktu pas di blok 3. Jadi bagaimana sih caranya limfosit T dan limfosit B itu dia bisa mengenali bakteri. Jadi misalnya ada bakteri E. coli masuk, ya kan? Terus gimana caranya si limfosit T sama si limfosit B ini bisa mengenali E. coli ini sehingga dia bisa membunuhnya? Nah, caranya adalah limfosit T dan limfosit B itu di permukaan selnya dia punya reseptor. Reseptor untuk patogen ya, apakah bakteri atau virus yang masuk. Atau kita kenal juga istilah antigen. Ada tahu nggak istilah antigen? Waktu pas, oh ya. Nah, jadi limfosit T dan limfosit B itu dia punya reseptor terhadap antigen tertentu di permukaan selnya. Dan reseptor itu spesifik. Jadi misalnya limfosit T ini punya reseptor untuk antigen dari E. coli. Kalau bukan E. coli, dia nggak akan ngenali. Gitu. Jadi begitu yang si reseptornya ini berikatan dengan antigen dari E. coli, maka si limfosit ini dia bisa berdiferensiasi dan mengeliminasi si bakteri E. coli tersebut. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Nah, jadi pada limfosit B ya, itu struktur dari reseptornya itu adalah struktur IgM ya. Nah, pada yang imatur B-cell ini dia nanti akan terjadi proses yang namanya pembentukan reseptor pada permukaan selnya. Jadi nanti dalam proses pematangan limfosit B itu akan terjadi proses untuk pembuatan reseptor ya di permukaan si limfosit B itu. Karena itulah yang nanti akan membantu dia untuk mengenali antigen-antigen asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi gini ya, jadi ini di sumsum tulang ya. Jadi dalam proses perkembangan limfosit B di sumsum tulang itu terjadi parsial. Jadi nggak sampai selesai. Si limfosit B ini hanya sampai tahap imatur B-cell. Nah, dia nanti akan masuk ke sirkulasi dan dia menuju ke lien dan menyelesaikan proses maturasinya. Kemudian dia akan pergi ke organ-organ limfoid sekunder yang lain. Nah, limfosit yang telah menyelesaikan proses maturasinya itu kita sebut dengan limfosit naif. Kenapa naif? Karena dia belum berkenalan dengan antigen-antigen yang masuk gitu. Jadi kalau orang itu lugu, belum tahu dengan dunia, nah gitu ya. Nah, dia baru akan teraktivasi kalau udah ketemu antigen di organ limfoid sekunder. Oke. Nah, ini organ, ada pertanyaan nggak sumsum tulang? Bisa dipahami ya. Organ limfoid primer yang kedua itu timus ya. Jadi timus ini dia ada 2 lobus ya. Letaknya di anterior dari mediastinum. Jadi ini ya. Jadi ada 2 lobus kiri dan kanan. Nah, timus ini saat kita lahir dan menuju ke pubertas itu nanti akan mengalami involusi. Ya, dia akan mengalami involusi karena dia diinvasi oleh jaringan lemak. Sehingga kalau orang dewasa itu di ronsen, itu timusnya udah nggak ada lagi kelihatan. Nah, justru kalau orang di ronsen kelihatan timusnya, itu berarti suatu kondisi patologik.
Ya, apakah mungkin ada timoma, tumor dari timusnya ya, karena normalnya pada saat dewasa timus itu sudah tidak ada terlihat lagi karena dia sudah mengalami involusi. Nah, jadi fungsi dari timus dia beda ya. Kalau sumsum tulang untuk maturasi limfosit B, timus ini untuk maturasi limfosit T, ya. Nah ini, jadi pada masa pubertas ya timus itu dia mengalami involusi. Jadi dia mengecil seperti ini, ya. Jadi dia mengalami involusi di mana jaringan limfoid yang ada di timus ini, ya, itu akan diinfiltrasi atau disusupi oleh jaringan-jaringan adiposa. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan imaging itu dia udah nggak kelihatan lagi timusnya. Nah, terus kita berpikir, timus ini kan untuk maturasi limfosit T. Terus kalau dia nggak ada lagi, berarti pas kita dewasa nanti gimana dong? Sedangkan limfosit T kan butuh untuk imunitas adaptif. Iya kan? Logikanya seperti itu. Nah, jadi tadi yang seperti yang dibilang ya. Jadi pada saat limfosit T mengalami maturasi di timus, kalau dia sudah matur, itu kita sebut dengan limfosit T naif. Jadi pada anak-anak atau usia muda, itu populasi yang banyak adalah populasi limfosit T naif karena timusnya masih berfungsi. Ya. Jadi timusnya itu jaringan limfoidnya itu masih banyak. Nah, sel T naif ini nanti kan akan pergi nih ke organ limfoid sekunder. Di organ limfoid sekunder dia akan bertemu dengan berbagai antigen ya. Antigen asing yang masuk ke dalam tubuh, akibatnya dia akan teraktivasi, dia menjadi sel limfosit T efektor. Nah, kalau sel limfosit T efektor ini sudah berhasil mengeliminasi antigennya, dia akan membentuk limfosit T memori. Nah, itu. Jadi mungkin pas waktu belajar sistem imun adaptif kan juga ada dikatakan bahwa salah satu karakteristik sistem imun adaptif itu dia ada memori. Nah, prinsip inilah yang dipakai pada imunisasi, ya kan? Kenapa diberikan vaksin itu kan diperkenalkan antigen, ya kan? Nah, diperkenalkan antigen nanti akan menyebabkan limfositnya itu teraktivasi, ya, dia mengeliminasi patogen lemah yang masuk lewat vaksin, kemudian dia akan membentuk sel memori, sehingga kalau si anak itu memang benar-benar terinfeksi oleh bakteri dari lingkungan yang sama, nah, maka limfosit yang ada di tubuhnya sudah mengenali, sehingga respon imun yang ditimbulkannya itu akan lebih cepat. Nah, karena pada orang dewasa itu sudah banyak terpapar dengan berbagai macam antigen ya dalam kehidupannya sehari-hari, berbagai macam antigen dari lingkungan, maka kalau semakin bertambah usia, itu yang populasi yang bertambah adalah populasi limfosit T memori. Sedangkan populasi limfosit T naif itu dengan bertambahnya usia dia akan semakin berkurang karena jaringan limfoidnya sebagian besar sudah digantikan oleh jaringan lemak. Jadi itu ya, jadi beda. Sedangkan kalau pada anak-anak itu populasi limfosit naif yang banyak kita temukan. Nah, bagaimana sih struktur dari organ timus ya? Jadi timus itu dia dibungkus oleh kapsul, nih yang pinggir ya. Jadi kapsul ini merupakan kapsul jaringan ikat padat ya. Di sini banyak pembuluh-pembuluh darah, ada jaringan ikat juga. Kemudian dari kapsul ini dia akan membentuk septa-septa ini. Ya, ini yang huruf S itu septa-septa. Nah, yang mana si septa ini nanti akan membagi timus ini atas lobus ya. Jadi nanti atas satu lobus timus ini akan dibagi lagi menjadi lobulus-lobulus. Nah, setiap lobulus itu nanti terdiri atas korteks dan medula. Jadi korteks ini yang warnanya lebih gelap, sedangkan medula ini yang warnanya lebih terang. Ya, nah kenapa yang si korteks ini warnanya lebih gelap? Karena pada korteks ini dia terdiri dari sel-sel limfosit T imatur, ya, sel-sel limfosit T imatur yang kita sebut juga dengan timosit, ya, yang datang dari sumsum tulang. Jadi gini,
tadi kan saya katakan kalau sel-sel darah itu semuanya dibentuk di sumsum tulang, termasuk limfosit T. Nah, tetapi limfosit T ini ketika dia masih dalam posisi imatur, dia akan pergi meninggalkan sumsum tulang dan dia pergi menuju ke timus untuk proses maturitas, untuk proses pematangan. Nah, limfosit T yang imatur itu yang kita sebut dengan timosit, yang dia pergi ke timus. Nah, nanti di korteks ini dia akan membelah, ya, berproliferasi menjadi banyak, sehingga di korteks itu populasi dari timosit itu sangat banyak dan rapat-rapat, sehingga dia memberi kesan warna lebih gelap. Itu karena sel yang berdempet-dempet banyak. Nah, di korteks nanti timosit ini akan mengalami proses perkembangan, ya, proses maturitas. Nah, dalam proses maturitas itu akan banyak timosit ini yang terseleksi. Misalnya, oh ini selnya rusak. Oh ini reseptornya tidak terbentuk. Oh ini selnya cacat. Akan banyak yang terseleksi di korteks, sehingga nanti sel yang lulus seleksi di korteks ini jumlahnya lebih sedikit. Nah, sel yang lulus seleksi di korteks inilah yang akan masuk ke medula, sehingga populasi timosit di medula itu jauh lebih sedikit. Karena yang masuk ke medula itu cuma timosit yang lulus seleksi di korteks. Karena itu medula ini memberikan gambaran warna yang lebih terang karena selnya lebih jarang-jarang. Jadi tidak sepadat di korteks, ya. Nah ini, jadi kembangan dari limfosit T itu dimulai di korteks timus. Jadi di korteks timus itu selain timosit itu juga ada sel-sel lain, ya. Jadi di korteks itu bisa kita temukan makrofag. Makrofag ini fungsinya apa? Jadi kalau ada sel-sel timosit di korteks yang tidak lulus seleksi, dia akan mengalami apoptosis atau kematian sel, ya. Timosit yang mengalami apoptosis ini nanti akan difagositosis oleh makrofag. Jadi dimakan, dibersihkan. Ya. Nah, itu fungsi makrofag. Kemudian di situ juga ada sel dendritik, ini untuk memperkenalkan antigen kepada timosit. Kemudian pada korteks ini juga ada thymic epithelial cell atau TEC. Nah, TEC yang ada di korteks ini ada 3. Jadi ada TEC tipe 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana proses perkembangan dari limfosit T yang terjadi pada korteks timus? Jadi sel T imatur yang berasal dari sumsum tulang, ya, dia akan meninggalkan sumsum tulang, kemudian dia akan bermigrasi dan menuju korteks timus. Nah, di korteks dia nanti akan berproliferasi menjadi sangat banyak. Nah, kemudian setelah dia berproliferasi, dia mengalami proses yang namanya seleksi beta dan pembentukan TCR. TCR ini adalah T-cell receptor. Jadi di korteks itu akan terjadi proses pembentukan reseptor dari limfosit T. Karena limfosit T itu harus punya reseptor. Kalau tidak, dia tidak bisa mengenali antigen. Nah, setelah proses pembentukan reseptor, akan ada lagi yang namanya proses seleksi positif. Ya, jadi proses seleksi positif ini di mana jadi waktu proses pembentukan reseptor ini juga selain dari terbentuknya TCR, itu juga akan terbentuk CD4 dan CD8. Jadi limfosit T yang terbentuk setelah proses beta selection dan pembentukan TCR itu adalah limfosit T double positif. Artinya limfosit T CD4 positif, CD8 positif. Nah, setelah itu limfosit ini akan mengalami proses seleksi positif, ya. Nah, proses seleksi positif ini nanti dibantu oleh sel dendritik. Jadi, limfosit T CD4 itu akan mengenali molekul MHC kelas 2, sedangkan CD8 akan mengenali molekul MHC kelas 1. Jadi, hasil dari proses seleksi positif ini adalah terbentuknya limfosit T CD4 positif saja, atau limfosit T CD8 positif saja. Jadi, artinya single positif. Ya. Paham nggak? Mungkin udah belajar kan waktu di imunobiologi udah ya, limfosit T, CD4 dan CD8. Nah ini ya sel-sel epitel
pada korteks ya. Jadi thymic epithelial cell ya pada korteks. Nah, yang pertama adalah yang tipe 1, ini bentuknya squamous. Nah, TEC tipe 1 itu dia yang melapisi pembuluh darah ini. Ya. Ini dia yang melapisi pembuluh darah ya pada korteks. Kemudian juga yang memisahkan antara kapsul dengan korteks. Nah, kenapa di korteks itu pembuluh darahnya harus dilapisi oleh sel epitel? Nah, jadi sel epitel yang melapisi pembuluh darah, kemudian endotel dari pembuluh darah itu sendiri ditambah dengan perisit, itu nanti akan membentuk blood thymus barrier. Jadi barrier antara thymus dengan darah. Tujuannya apa? Sel-sel limfosit yang ada di korteks itu adalah sel limfosit yang sedang mengalami perkembangan. Jadi dia tidak boleh terpapar oleh antigen. Sedangkan antigen itu kan masuk di sirkulasi kita ya. Jadi misalnya ada bakteri masuk, dia masuk misalnya lewat darah, ya kan? Nah, kalau antigen yang ada di dalam darah ini sampai berkontak dengan timosit yang ada di korteks, maka itu akan mengganggu proses perkembangan dari timosit. Makanya mereka nggak boleh bertemu antara antigen yang ada di sirkulasi dengan timosit yang masih berkembang yang ada di korteks timus. Karena itu pembuluh darah pada korteks ini dilapisi oleh epitel ya, oleh TEC tipe 1. Nah, kemudian ada lagi TEC tipe 2 yang bentuknya stellata ya, yang seperti bintang. Nah, pada TEC tipe 2 ini nanti tempat melekatnya makrofag ya. Ini yang pink-pink ini adalah makrofag. Nah, kemudian di sel TEC tipe 2 ini juga dia nanti akan membagi ya timosit-timosit yang ada di korteks ini menjadi kompartemen yang lebih kecil-kecil nih ya, jadi berkelompok. Nah, jadi ini yang stellata ya, yang tipe stellata. Nah, nanti dia akan menyebabkan si timosit ini berkumpul pada kompartemen yang lebih kecil. Nah, ini kalau kita lihat pada sediaan histologi. Kemudian ini yang tipe 3. Nah, TEC tipe 3 yang ada di korteks itu dia berada pada batas antara korteks dengan medula. Jadi dia akan membentuk kortiko-medulari barrier. Jadi ada barrier antara korteks dengan medula. Apa tujuannya barrier ini? Agar hanya sel-sel yang lulus seleksi saja yang masuk ke medula. Jadi yang nggak lulus seleksi di korteks itu nggak bisa masuk ke medula. Jadi ada bariernya. Makanya dia dilapisi oleh epitel. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke medula ya. Jadi kalau kita lihat penampang yang ini ya, ini adalah korteks, ini adalah medula. Jadi jelas sekali terlihat bahwa populasi timosit di medula itu jauh sekali lebih sedikit daripada yang ada di korteks. Karena sudah banyak yang gagal seleksi ya. Jadi tidak lolos seleksi. Nah, sel-sel timosit yang ada di medula ini dia lebih imunokompeten ya. Jadi karena dia sudah mengalami sekian step proses perkembangan di korteks. Nah, kemudian pembuluh darah ya yang ada di medula itu tidak dilapisi oleh epitel. Beda dengan di korteks. Di korteks tadi kan pembuluh darahnya ini dilapisi oleh epitel. Tujuannya supaya si timosit ini jangan berkontak dengan antigen yang ada di sirkulasi. Sedangkan di medula justru pembuluh darahnya tidak dilapisi dengan epitel. Kenapa? Karena tujuannya agar limfosit T nanti yang sudah matang, yang sudah matur di medula ini, dia bisa masuk ke dalam sirkulasi untuk pergi menuju ke organ limfoid sekunder. Jadi kalau dia ditutupi pula oleh epitel, tentu limfosit yang sudah matang itu tidak bisa masuk ke sirkulasi karena terhalang oleh sel-sel epitel. Makanya di medula pembuluh darahnya justru tidak dilapisi oleh epitel. Nah, di medula ini nanti akan terjadi proses seleksi negatif. Jadi kalau di korteks terjadi proses seleksi positif, di medula itu seleksi negatif. Seleksi negatif itu artinya apa? Jadi si limfosit T yang ada di medula
itu akan diperkenalkan dengan antigen yang berasal dari tubuh sendiri. Nah, kalau dia mengenali, dia nggak lolos seleksi. Karena kan sel T itu tidak boleh mengenali antigen dari tubuh sendiri, karena bahaya kan. Kalau sampai sel T yang mengenali antigen tubuh sendiri itu sampai lolos dari timus, dia bisa menghancurkan sel-sel tubuh sendiri, karena dia anggap asing. Nah itu, makanya jadi di seleksi negatif ini justru yang tidak mengenali yang lolos seleksi, yang mengenali tidak lolos seleksi, makanya istilahnya seleksi negatif. Jadi itu, jadi sebelum si sel T ini benar-benar dikeluarkan dari timus, dites dulu, oh ini antigen dari tubuh sendiri, dia kenal apa enggak? Kalau dia kenal, dia enggak lolos seleksi, berarti enggak boleh keluar. Tapi kalau dia tidak mengenali, dia lolos seleksi, dia boleh keluar, masuk ke sirkulasi, dan pergi ke organ limfoid sekunder. Nah, pada medula itu juga ada TEC, thymic epithelial cell, dan juga ada 3 jenis. Nah, TEC yang pertama pada medula ya adalah epitel yang membentuk corticomedulary barrier. Ini kan kalau yang ini TEC yang dari korteks ya, yang tipe 3, yang ini TEC tipe 1 dari medula, yang dia bersama-sama membentuk barrier antara korteks dengan medula. Nah, yang kedua itu yang sama yang berbentuk stellata atau cytoreticulum juga, ya, yang berbentuk seperti bintang-bintang ini. Ini adalah TEC tipe 2 yang ada di medula. Dan yang ketiga itu pada medula akan kita temukan agregat yang besar dari TEC, ya, yang seringkali dia itu terkonsentrasi, ya, yang kita sebut dengan hasal corpuscle ini. Nah, ini adalah yang tipe 3. Jadi di medula juga ada 3 tipe TEC, ya, yang perbatasan antara korteks dengan medula, kemudian yang cytoreticulum, kemudian hasal corpuscle. Ya, yang mana nanti si hasal corpuscle ini akan menghasilkan sitokin yang fungsinya untuk mengontrol aktivitas dendritic cell, yang mana dendritic cell ini nanti berfungsi pada seleksi negatif limfosit T. Nah, jadi kalau kita simpulkan ya, ini ya proses perkembangan limfosit T yang ada di sumsum tulang ya, di timus ya. Nah, jadi limfosit T imatur yang masih double negatif itu meninggalkan sumsum tulang, kemudian dia akan masuk ke daerah perifer dari korteks timus, kemudian di sana dia akan berproliferasi. Kemudian si timosit ini akan mengalami seleksi beta, pembentukan reseptor ya, kemudian mengekspresikan CD8 dan CD4 pada permukaan selnya. Karena itu dia dikatakan sebagai limfosit T double positif. Kemudian selanjutnya dia mengalami seleksi positif, di mana limfosit T double positif ini akan berinteraksi dengan TEC yang ada di korteks yang mengekspresikan MHC kelas 1 dan kelas 2. Nah, limfosit T double positif yang mengenali MHC kelas 1, dia akan menjadi limfosit T CD8. Sedangkan limfosit T double positif yang mengenali MHC kelas 2, dia akan menjadi limfosit T CD4. Nah, ini artinya dia sudah lolos seleksi positif. Jadi begitu dia lolos seleksi positif, dia akan menjadi limfosit T single positif. Apakah itu limfosit T CD4 atau limfosit T CD8. Kemudian dia akan menuju ke medula timus, dan di medula timus dia mengalami seleksi negatif. Kalau dia lulus dari seleksi negatif, dia baru dikeluarkan dari timus. Nah, jadi limfosit T yang mengalami maturasi di timus ya, itu produk akhirnya ternyata subtipenya ada macam-macam. Jadi bukan hanya limfosit T CD8 dan CD4 saja, tetapi ada juga limfosit T regulator, limfosit T gamma delta, natural killer T cell, dan met T cell. Ya, jadi ini adalah subtipe dari limfosit T yang proses maturasinya terjadi di timus.
Nah, tapi dari semua subtipe ini yang berperan pada sistem imun adaptif hanya limfosit T CD4 dan CD8. Sedangkan yang ini, yang 3 ini dia berperan pada sistem imun innate. Ya. Ini kalau kita lihat skemanya, jadi ini adalah common lymphoid precursor ya dari sumsum tulang. Nah, untuk limfosit B dia akan mengalami proses maturitas di sumsum tulang tetapi tidak sempurna, jadi parsial. Kemudian limfosit B yang masih matur dia akan pergi ke sirkulasi, kemudian dia nanti akan pergi ke lien ya. Setelah dia matur di lien dia baru pergi ke organ limfoid sekunder yang lain seperti lymph node ya kan, atau ke di lien itu sendiri atau ke MALT. Sedangkan untuk limfosit T dia akan dari sumsum tulang pergi ke timus. Setelah matang dia masuk ke sirkulasi, kemudian dia baru menuju organ limfoid sekunder. Jadi limfosit T yang sudah matur tetapi belum teraktivasi ini kita sebut dengan limfosit T atau limfosit B naif. Oke, ada pertanyaan enggak? Yang di Zoom ada pertanyaan? Yang di Zoom ada pertanyaan? Enggak, paham ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke ini ya, ke organ limfoid sekunder ya. Jadi organ limfoid sekunder tadi ada apa aja? Organ limfoid sekunder ada apa aja? Bunga ada nggak? Bunga anggun pratiwi. Bunga anggun pratiwi ada nggak? Bunga nggak datang ya? Bunga nggak ikut ya? Nggak ikut kuliah? Yang di Zoom bisa terdengar suara saya atau jangan nggak dengar lagi? Bunga ada? Atau ini? Valia. Valia ada? Valia Nur Alifa. Hadir, Dok. Valia tadi organ limfoid sekunder apa-apa aja Valia? Apa yang lain tahu? Ada limfa, ada tonsil, Dok. Kalau tonsil itu dia masuk apa? Tonsil tadi Hania Nabilah ada nggak? Hania Nabilah. Nah, tonsil masuk apa? Kata Valia, organ limfoid sekunder ada limfa dan ada tonsil. Nah, sekarang pertanyaan saya Hania, tonsil masuk yang mana?
Limfoid irregular itu apa? Saya baru dengar tuh ada limfoid irregular. Muhammad Ilham Muhibat. Tonsil masuk apa? Apa? Organ limfoid sekunder, iya. Organ limfoid sekunder ada berapa tadi? Kan udah saya sebut ya di awal ya, sebelum kita membahas dengan lebih detail ya. Organ limfoid sekunder ada berapa? Yang masuk ke organ limfoid sekunder. Ada yang tahu? Izin dok. Siapa? Aulia ya? Iya dok. Ada kelenjar getah bening. Terus yang tonsil tadi masuk ke malt sama limfosit. Yang tadi itu udah benar ya, yang dua ya, yang kelenjar getah bening sama malt. Nah, yang satu lagi apa? Organ limfoid sekunder, limfa ya. Jadi organ limfoid sekunder itu ada 3. Yang pertama adalah nodus limfaticus atau kelenjar getah bening. Yang kedua itu adalah lien atau limpa. Yang ketiga itu adalah MALT ya, mucus associated lymphoid tissue. Nah, siapa saja yang tergolong ke dalam MALT ini? Ada 3 lagi. Yang pertama appendix ya atau usus buntu, kemudian tonsil, kemudian patch Peyeri ya yang ada di ileum ya, di usus halus. Oke, kita masuk ke organ limfoid sekunder ya. Nah, organ limfoid sekunder kalau harus ke sini ya baru kelihatan. Jadi organ limfoid sekunder yang pertama itu yang akan kita pelajari adalah nodus limfaticus atau sehari-harinya itu kelenjar getah bening ya. Jadi nodus limfaticus ini itu bentuknya ini seperti apa ya? Bentuk itu ya, buncis itu ya, bijinya ya. Nah, ukurannya kecil sekitar 1 kali 1 cm sampai 2,5 cm ya ukurannya. Nah, kelenjar getah bening ini itu ada banyak di tubuh kita. Jadi dia bisa 400 sampai 450 kelenjar getah bening yang tersebar di tubuh kita. Jadi banyak sekali ya. Contohnya misalnya di aksila, kemudian sering juga itu di supraklavikula, di leher, di inguinal. Jadi banyak sekali di tubuh kita. Bayangkan aja 400 sampai 450. Nah, cuma kalau kelenjar getah bening ini tidak membesar, dia memang tidak teraba. Jadi kita nggak bisa merasakan. Tetapi kalau terjadi perbesaran kelenjar getah bening, itu kita bisa merabanya. Ya, contohnya misal anak-anak itu sering misalnya ibu-ibunya mengeluhkan dia itu ada telur cecak, kata ibunya itu di lehernya itu ada telur cecak. Nah, itu sebenarnya adalah kelenjar getah bening yang membesar yang ada di daerah leher ya. Nah, apa sih fungsinya dari kelenjar getah bening? Karena kelenjar getah bening ini masuk ke dalam organ limfoid sekunder, berarti dia berfungsi sebagai tempat aktivasi dari limfosit T dan limfosit B. Ya, jadi tadi kan limfosit T yang sudah matur di timus, kemudian limfosit B yang sudah matur, dia kan akan pergi menuju organ limfoid sekunder. Nah, di organ limfoid sekunder ini kalau dia bertemu dengan antigen asing, ya, maka dia akan teraktivasi. Makanya fungsi dari organ limfoid sekunder itu termasuk kelenjar getah bening ini adalah tempat aktivasi dari limfosit T dan limfosit B. Nah, kalau kita lihat ya struktur dari kelenjar getah bening ini ya, ini ada daerah yang cembung ya, kelihatan ya. Nah, pada daerah yang cembung atau permukaan yang konveks ini akan masuk pembuluh-pembuluh limfatik aferen. Ya, akan masuk pembuluh-pembuluh limfatik aferen yang mana di dalam pembuluh limfatik itu
akan ada cairan getah bening yang kita sebut limf, ya. Nah, antigen-antigen itu akan masuk ke organ limfoid sekunder melalui pembuluh limfatik tersebut, ya. Jadi misalnya kayak gini nih, kita luka di lengan atas, ya kan? Luka di lengan atas, lukanya itu terbuka. Nah, kemudian masuk kuman, ya kan? Masuk kuman di lengan atas. Nah, kuman yang masuk itu nanti dia bisa masuk ke aliran limfe, ya, ke pembuluh limfe aferen yang berada. Nah, dari pembuluh limfe aferen itu dia akan masuk ke kelenjar getah bening yang dekat dari lengan atas, misalnya kelenjar getah bening aksila. Ya, si kuman itu masuk ke situ. Nah, nanti dia akan ketemu dengan limfosit T dan limfosit B yang ada di kelenjar getah bening tersebut, sehingga si limfosit T dan limfosit B itu teraktivasi dan bisa membunuh kuman yang masuk itu. Gitu. Jadi secara struktur ya di daerah yang konveks ini kita bisa menemukan pembuluh-pembuluh limfatik aferen. Sedangkan di daerah yang konkav, yang cekung ini kita temukan pembuluh limfatik eferen, ya. Nah, karakteristik dari pembuluh limfatik dia punya katup, ya, katup yang mana tujuannya supaya tidak ada aliran balik. Jadi misalnya dari pembuluh darah, dari pembuluh limfo yang aferen ini, cairan limfonya masuk, ya. Nah, dia kan ada katup ya, sehingga cairan yang sudah masuk ini nggak bisa lagi balik, ya. Jadi tidak ada aliran balik. Nah, itu fungsi dari katup yang ada di kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening ini juga ya daerah yang paling luarnya, ya. Ini dia ada kapsul, ya. Kapsulnya ini merupakan jaringan ikat padat, ya. Jadi jaringan ikat padat. Nah, dari kapsul nanti dia akan berlanjut membentuk trabekula. Oh, kalau di sini nggak kelihatan ya ininya ya. Penunjuk saya nggak kelihatan ya kalau dari laptop ya. Jadi kelenjar getah bening itu dilapisi oleh kapsul ini ya, yang mana kapsul ini adalah suatu jaringan ikat padat sama kayak timus tadi, ya kan. Nah, dari kapsul, ya kan, dia akan berlanjut membentuk trabekula ini. Nampak ya? Trabekula, ya. Nah, kemudian di bawah kapsul yang ini adalah areal sinus subkapsularis, ya, yang mana sinus subkapsularis ini nanti akan dilapisi oleh sel-sel retikuler, ya. Nah, struktur dari kelenjar getah bening ini ya, dia terdiri dari korteks, kemudian area parakorteks, kemudian medula. Jadi dia ada 3 bagian. Jadi ada area korteks, parakorteks, sama medula. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi ini adalah kelenjar getah bening, ya. Ini adalah pembuluh limfatik aferen, ya, pembuluh limfatik aferen, dan ini adalah pembuluh limfatik eferen. Nah, kelenjar getah bening itu bisa kita bagi 3 arealnya. Ada areal korteks, kemudian areal parakorteks yang ini, kemudian area medula. Nah, areal korteks itu terdiri atas sinus subkapsularis yang berada di bawah kapsul, kemudian nodul limfoid ini. Ya, ini yang bulat-bulat ini nodul limfoid. Jadi areal korteks dari kelenjar getah bening itu disusun oleh 2 ini. Ya. Nah, sinus subkapsularis ini nanti akan menerima limf. Limf ini adalah cairan getah bening ya dari pembuluh limfatik aferen. Jadi di dalam pembuluh limfatik, kalau di dalam pembuluh darah kan ada darah. Nah, kalau di dalam pembuluh limfatik itu ada cairan getah bening atau yang kita sebut dengan limf. Jadi limf yang ada di pembuluh limfatik aferen ini akan masuk ke sinus subkapsularis yang berada di bawah kapsul. Ya. Nah, cairan getah bening ini nanti dia akan mengandung
antigen-antigen yang berasal dari luar yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian komponen kedua dari korteks itu adalah nodul limfoid ya. Jadi nodul limfoid. Nah, nodul limfoid ini dia terdiri dari agregat sel-sel limfosit. Nah, untuk areal korteks ya, yang nodul limfoid ya, ini merupakan zona limfosit B. Jadi sel-sel limfosit yang ada di sini ini adalah sel-sel limfosit B. Sedangkan sel limfosit T nanti dia akan berada di daerah parakorteks. Jadi beda ya. Jadi yang di nodul limfoid ini khusus areal untuk limfosit B. Ya. Nah, nodul limfoid atau ada juga di beberapa textbook dia menyebutnya folikel ya. Ini, jadi mungkin nanti ada buku yang bilang ini nodul limfoid, ada buku yang menyebut folikel ya, itu sama ya. Jadi folikel-folikel ini ya ada yang memiliki areal di tengah-tengah yang warnanya lebih terang yang kita sebut dengan germinal center ya. Jadi ini yang putih, atau kalau di gambar yang ini ya, yang di bawah ini adalah nodul limfoid ya. Nah, ini ada areal yang kayaknya lebih terang di tengah-tengah, kelihatan? Kelihatan nggak ini? Ada yang ini adalah germinal center ya. Nah, folikel yang tidak punya germinal center itu kita sebut dengan folikel primer. Sedangkan folikel yang punya germinal center itu kita sebut dengan folikel sekunder ya. Jadi kalau kita lihat di gambar yang ini kan ada germinal center ya kan, yang ini juga ada, ini juga ada. Nah, mungkin yang ini ya, mana ya? Nah, ini. Nah, yang ini kan nggak ada germinal centernya, gelap semua, ya kan? Nah, ini adalah folikel primer. Jadi kalau folikel itu tidak ada germinal center, area yang terang di tengah ini, itu disebut dengan folikel primer. Sedangkan yang punya germinal center itu disebut dengan folikel sekunder. Kalau di penampang ini semuanya sekunder karena dia punya germinal center semua. Ya. Nah, ini. Nah, apa itu germinal center? Ya, kenapa bisa ada folikel yang punya germinal center, ada folikel yang tidak punya germinal center? Nah, tadi sudah dikatakan bahwa folikel itu terdiri dari populasi sel limfosit B, ya. Jadi khusus limfosit B. Nah, kapan germinal center ini terbentuk? Jadi germinal center ini tidak selalu ada ya. Dia adalah suatu struktur yang temporari. Ya, jadi tidak menetap. Nah, germinal center ini ada kalau terjadi aktivasi limfosit B. Ya. Jadi kalau terjadi aktivasi limfosit B baru akan terbentuk germinal center. Jadi kalau ada antigen yang masuk ke lymph node ya, kemudian antigen itu dia menuju ke folikel, di mana di folikel-folikel itu banyak limfosit B. Kemudian si limfosit B itu mengenali si antigen tersebut, akibatnya si limfosit B ini teraktivasi, dia teraktivasi kemudian dia berproliferasi, membelah menjadi sangat banyak, ya kan? Kemudian nanti dia berdiferensiasi menjadi sel plasma. Nah, populasi dari si limfosit B yang membelah, kemudian proses diferensiasi dia menjadi si sel plasma itulah yang membentuk struktur germinal center ini. Jadi kalau folikel yang tidak ada germinal centernya berarti sedang tidak terjadi proses aktivasi dari limfosit B. Ya, makanya germinal center ini sifatnya sementara. Jadi kalau proses aktivasi limfosit B-nya sudah selesai, sel B-nya sudah berdiferensiasi jadi sel plasmanya sudah menghasilkan antibodi dan sudah pergi ke jaringan, maka struktur itu bisa saja tidak terlihat lagi struktur germinal centernya. Karena itu dia disebut sebagai struktur yang temporary, jadi tidak menetap. Nah, kalau kita lihat struktur dari germinal center, dia ini ada zona terang, ya, kemudian ada zona gelap. Nah, kalau zona gelap ini, ya, ini adalah ketika si sel B itu pada awal dia mengenali antigen. Jadi dia mengenali antigen, dia teraktivasi dan berproliferasi, membelah menjadi sangat banyak, ya. Nah, limfosit B yang ada di daerah gelap ini, di zona gelap ini,
itu kita sebut dengan sentroblast ya. Nah, kemudian limfosit B yang ada di sini dia akan pergi ke areal terang ini ya, zona terang ini untuk berdiferensiasi ya, hingga akhirnya dia menjadi sel plasma. Nah, limfosit B yang pergi ke daerah terang dan mengalami proses diferensiasi ini itu kita sebut dengan sentrosit ya. Itu. Jadi ini adalah nah, jadi ini ya. Jadi limfosit B kalau dia ketemu sama antigen ya, dia akan berproliferasi jadi banyak. Nah, dia akan membentuk zona gelap. Ya. Nah, limfosit B yang banyak ini nanti dia akan pergi menuju daerah zona terang. Di sini dia akan berdiferensiasi dan akhirnya dia akan menghasilkan sel plasma dan sel B memori. Sel plasma inilah yang membentuk antibodi. Ya. Antibodi inilah nanti yang akan bekerja untuk mengeliminasi patogen-patogen atau antigen yang masuk. Jadi seperti itu ya. Nah, itu areal korteks. Jadi area korteks pada nodus limfatikus itu adalah zona limfosit B. Sedangkan area parakorteks dia ada di bawah area korteks. Jadi ini korteks ya, ini germinal center. Ini juga folikel, tapi nggak ada germinal center, berarti di folikel primer. Nah, ini daerah parakorteks ya. Daerah parakorteks terletak di antara korteks dengan medula. Dia tidak ada nodul limfoid. Jadi pada areal parakorteks tidak ada folikel atau tidak ada nodul limfoid. Nah, area parakorteks itu adalah zona limfosit T. Ya. Jadi terpisah antara limfosit B dan limfosit T ini. Nah, sama ceritanya. Jadi antigen yang masuk lewat pembuluh darah, pembuluh limfatik aferen itu ada yang pergi ke zona ke parakorteks yang mana ini adalah zona limfosit T dan nanti dia akan mengaktifasi limfosit T ya, sehingga limfosit T itu berproliferasi, berdiferensiasi ya kan, dan punya kemampuan untuk membunuh si antigen atau mengeliminasi antigen yang masuk. Nah, pada zona parakorteks ini kita temukan ya suatu struktur pembuluh darah yang namanya high endothelial venule atau HEV ya. Jadi HEV ini adalah tempat masuknya limfosit T naif. Jadi limfosit T yang sudah matur dari timus tadi dia kan akan menuju ke organ limfoid sekunder, salah satunya lymph node. Nah, dia akan masuk ke HEV. Nah, dari HEV inilah dia masuk ke areal parakorteks ini. Nah, kalau kita lihat yang mana ya gambar yang A ini. Ini. Jadi ini adalah HEV ya, high endothelial venule. Jadi limfosit T naif dari timus itu masuk ke areal parakorteks yang merupakan zona limfosit T itu melalui ini. Ya, jadi dia melalui high endothelial venule ini supaya dia bisa mencapai area parakorteks. Ya. Nah, high endothelial venule ini ya dia dilapisi oleh sel-sel endotel. Secara umum yang namanya endotel itu adalah epitel selapis gepeng secara umum ya. Tetapi ada pada pembuluh-pembuluh tertentu dia punya bentuk endotel yang khas gitu, bentuk endotel sendiri. Nah, sama seperti HEV ini, jadi endotelnya itu enggak gepeng ya, tapi lebih ke kuboid ya. Jadi enggak sama dengan sel-sel endotel pada umumnya ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah area medula. Ya, jadi area medula pada nodus limfatikus itu terdiri dari medullary cords ya. Medullary cords ini ya, medullary cords ini adalah suatu massa limfoid ya, yang mana dia ini terdiri dari sel-sel limfosit T, limfosit B dan juga sel plasma. Jadi sel-sel limfosit T yang sudah teraktivasi, kemudian sel plasma yang sudah terbentuk, dia kan nanti akan meninggalkan organ limfoid sekunder ya. Nah, dia meninggalkan organ limfoid sekunder kan melalui pembuluh limfatik eferen. Nah, pembuluh limfatik eferen itu kan letaknya di bawah
si medula. Nah ini. Jadi nanti yang si sel plasma yang udah terbentuk di sini, dia akan menuju ke medula, kemudian limfosit T yang sudah teraktivasi di parakorteks, dia menuju ke medula, kemudian dia akan meninggalkan lymph node ini melalui pembuluh limfatik eferen atau juga melalui pembuluh darah. Itu makanya di medula cord-nya itu banyak populasi, ada limfosit T, ada limfosit B, ada sel plasma. Nah, itu berkumpul semua di situ. Nah, selain dari medullary cords, di medula itu juga ada medullary sinus ya. Jadi kalau medullary sinus itu dia pembuluh ya. Artinya kalau dia pembuluh ini ya, berarti dia dilapisi oleh endotel ya. Dia dilapisi oleh endotel. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang lymph node atau nodus limfatikus? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Yang mau tanya saya aja. Aksa. Hah? Enggak datang? Oh, lagi ke toilet. Nah, Najwa yang mana? Nah, Najwa. Zona limfosit T di mana, Najwa? Limfosit T-nya itu bisa mencapai areal parakorteks lewat mana? Lewat mana, Najwa? Limfosit T masuk ke parakorteks lewat mana? Kaila mungkin tahu, Kaila? Germinal. Germinal itu apa? Areanya siapa? Kaila ada? Kaila masuk nggak? Kaila Khairunisa. Nah, limfosit T bisa sampai ke parakorteks lewat mana? Hah? Lewat mana? Atau Anissa? Anissa yang mana? Anissa Fadilah. Nah, mana Anissa? Denny mungkin bisa bantu. KM Denny Armainal. Ada nggak? Nah, lewat high endothelial venule ya, lewat HEV. Nah, di lymph node itu terdiri dari berapa bagian? Nodus limfatikus. Reza Pahlevi. Nah, lymph node itu bagian-bagiannya apa aja? Dari luar ke dalam ada apa aja di lymph node? Saya ini PPT-nya udah ada di e-learning loh sebelum kuliah ya. Padahal harusnya bisa dilihat dulu ya. Tapi ada yang punya kayaknya. Oh, yang tahun lalu. Rafila. Nah, nodus limfatikus terdiri dari apa aja, Nafila? Strukturnya, bagian-bagiannya. Atau yang lain ada yang tahu nodus limfatikus ada apa aja? Ya. Ya, jadi ada korteks, parakorteks, sama medula ya. Oke. Kita lanjut ya ke kalian. Alhamdulillah.
Oke, jadi organ limfoid sekunder yang kedua itu adalah lian ya. Nah, itu lian. Jadi lian ini adalah organ limfoid yang paling besar ya, yang ada di tubuh ya. Lian ini terdapat di abdomen ya, kiri atas ya. Jadi ini ya, jadi kalau ini hepar kan di kanan ya. Kemudian ini lambung ya. Nah, ini adalah lian ya, ini. Jadi lian itu ada di kuadran abdomen di kiri atas. Ya, jadi kalau abdomen itu kan kalau kita bagi kuadran itu bisa 4 ya. Jadi ada kuadran kanan atas, kanan bawah, kiri bawah. Nah, lian itu ada di kuadran kiri atas. Nah, ukurannya ini ya sekitar 12 kali 7 kali 3 cm, dan pada orang dewasa itu beratnya lebih kurang 150 gram ya. Nah, ini. Jadi lian ini dia dibungkus oleh peritoneum visceral ya, dan dia ini permukaannya sangat halus. Nah, fungsi lian itu ada 3. Yang pertama untuk filtrasi darah ya, untuk filtrasi darah. Jadi antigen yang masuk ke dalam tubuh itu ada yang masuk ke pembuluh limfatik, ada yang masuk ke pembuluh darah. Nah, khusus untuk antigen yang masuk ke dalam pembuluh darah, nanti dia akan menuju ke lian. Jadi nanti di lian itulah difiltrasi, disaring mikroba, ya, virus, segala macam yang masuk lewat darah itu akan disaring di lian, karena di lian ini juga ada populasi limfosit T dan limfosit B. Nah, fungsinya yang kedua adalah tempat penghancuran eritrosit dan platelets ya, trombosit yang sudah tua. Eritrosit ini berapa nih usianya? 120 hari ya, 120 hari ya rata-rata usia eritrosit. Jadi eritrosit dan platelet yang sudah tua itu nanti akan dihancurkan di lian. Itu fungsinya yang kedua. Fungsinya yang ketiga adalah untuk aktivasi limfosit T dan limfosit B. Jadi secara umum ya, organ limfoid sekunder apapun itu, dia pasti berfungsi untuk aktivasi limfosit T dan limfosit B. Jadi ini adalah fungsi dari lian yang 3 ini. Nah, lian itu juga dilapisi oleh kapsul jaringan ikat. Nah, nanti dari kapsul jaringan ikat, dia akan berlanjut membentuk trabekula. Ya, trabekula ini dia akan menembus sampai ke parenkim lian dan membentuk pulpa lian, ya. Jadi ini trabekula ya. Nah, pada trabekula ini nanti akan berjalan pembuluh darah, ya, arteri, vena, pembuluh limfatik, ya, pembuluh saraf, ya. Nah, ini akan berjalan melalui trabekula ini. Ya, nah tadi dikatakan bahwa si trabekula ini akan membagi parenkim dari lian ini atau akan membentuk pulpa lian. Nah, pulpa lian ini ada 2, ada yang namanya pulpa merah dan ada pulpa putih. Ya, nah yang lebih banyak itu adalah komposisinya adalah pulpa merah, yang pulpa putih itu cuma 20% dari lian. Ya. Jadi kalau tadi yang si lymph node itu terdiri dari korteks, parakorteks, dan medula, maka lian itu terdiri atas area pulpa merah dan pulpa putih. Nah, pulpa putih itu adalah jaringan limfoid ini nih. Ya. Nah, sedangkan kalau pulpa merah nanti sama seperti di lymph node, dia terdiri atas splenic cords dan sinusoid ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pulpa putih ya. Nah, jadi pulpa putih itu terdiri dari sel-sel limfosit, baik itu limfosit T maupun limfosit B ya. Jadi dalam bentuk nodul-nodul limfoid, dan dia juga terdiri dari periarterial lymphoid sheath. Jadi gini ya. Gimana ya gambarnya yang jelas ya? Jadi ini ya, tadi kan saya katakan ya dari kapsul itu nanti dia kan akan berlanjut
menjadi trabekula. Di trabekula ini nanti kan akan lewat pembuluh darah ya. Nah, jadi pembuluh darah pada lien ini itu ada namanya arteri trabekula. Jadi di trabekula tadi akan berjalan arteri trabekula. Kemudian arteri trabekula ini dia akan bercabang membentuk sentral arteriol yang ini. Nah, sentral arteriol ini nanti akan diselimuti oleh sel-sel limfosit T. Ya, jadi yang biru-biru ini yang kita lihat ini adalah limfosit T. Nah, struktur inilah yang disebut sebagai periarterial lymphoid sheath atau pulse ya. Dan ini merupakan zona limfosit T. Ya, paham nggak di sini? Jadi kalau kita lihat yang gambar ini di trabekula ini akan lewat arteri trabekula, nanti dia akan membentuk cabang ya di sini, itu adalah sentral arteriol. Nah kayak gini di sentral arteriol itu nanti dia akan dikelilingi oleh populasi limfosit T, ya itulah yang membentuk struktur pulse ini. Nah kemudian selain dari pulse, nanti akan kita temukan juga nodul-nodul limfoid, ya, nodul-nodul limfoid di daerah pinggir. Nah, yang mana nodul-nodul limfoid ini itu merupakan zona dari limfosit B, ya. Nah, dan di daerah pinggir, ya, di pinggir-pinggir dari nodul-nodul limfoid ini adalah daerah marginal atau zona marginal, ya. Nah ini kalau kita lihat ya, jadi ini adalah sentral arteriol, tapi karena sentral arteriol itu kan posisinya di sini nih, ya kan? Nah tapi ketika misalnya limfosit B yang ada di nodul limfoid ini teraktivasi, dia membentuk struktur germinal center. Nah kalau strukturnya itu besar-besar gitu, dia akan mendesak areal ini. Ya, sehingga kalau kita buat penampangnya yang si sentral arteriol ini justru posisinya jadi di pinggir gitu. Jadi nggak di tengah. Ya. Jadi nodul limfoid ya yang ada di white pulp itu juga nanti bisa ada nodul yang ada germinal centernya, ada nodul limfoid. Kalian kenapa berdiri? Berdua ke toilet. Ini nanti sama seperti di lymph node ya. Jadi nodul limfoidnya itu ada yang ada germinal centernya, ada yang tidak, sama prinsipnya. Nah ini ya, ini adalah gambar dari periarteriosit ya, dari pulse-nya. Jadi yang di tengah-tengah itu, yang ini ya, ini adalah sentral arteriol ya, sentral arteriol. Nah ini yang di pinggir-pinggirnya ini, yang di pinggirnya itu adalah limfosit T ya, limfosit T. Nah
Yang ini adalah germinal center. Sebenarnya kan limfoid itu agak ke pinggir ya, tetapi karena ada aktivasi limfosit B, terbentuk germinal center yang besar, jadi dia mendesak ke arah pulse itu. Sebenarnya yang ini adalah pulse ya, arteriolnya. Sekarang yang red pulp. Jadi kalau lian ya itu dia terdiri dari white pulp dan red pulp. Nah, khusus untuk yang red pulp ya, itu terdiri dari sinusoid dan splenic cord ya. Nah, sinusoid ini dia akan dikelilingi oleh serat-serat retikuler ya. Kemudian khusus untuk sinusoidnya itu dia endotelnya juga bentuknya khusus ya. Jadi kita sebut dengan staph cell. Sama seperti HFV tadi, itu endotelnya bentuknya seperti kuboid. Nah, kalau pada sinusoid di red pulp dari lian itu endotelialnya itu kita sebut dengan staph cell. Nah, sirkulasi pada lian itu ada dua ya, ada sirkulasi tertutup, ada sirkulasi terbuka ya. Nah, ini nanti mungkin bisa dibaca aja ya yang splenic cords-nya ya. Nah, ini yang ingin saya jelaskan ya. Jadi aliran darah pada lian itu ada sirkulasi tertutup, ada sirkulasi terbuka ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya di gambar ini kan adalah arteri trabekula. Nah, arteri trabekula ini nanti kan akan bercabang ya, dia membentuk central arteriole. Nah, dari central arteriole ini dia kan akan bercabang-cabang lagi ya, membentuk penisilar arteriole. Nah, penisilar arteriole ini ada yang dia itu terhubung dengan sinusoid seperti ini ya. Nah, tapi ada yang lepas ya, yang lepas yang tidak terhubung dengan sinusoid. Nah, apa yang dimaksud dengan sirkulasi tertutup? Yang dimaksud dengan sirkulasi tertutup, jadi darah itu mengalir dari arteri trabekula ke central arteriole. Nah, kemudian dia terus ke penisilar arteriole yang ada sinusoidnya. Ya. Nah, nanti dari sinusoid ini dia akan berlanjut ke vena dan dia akan bergabung ke vena trabekular, kemudian dia terus ke bergabung ke vena di daerah lian. Nah, sedangkan kalau untuk yang sirkulasi terbuka, dia akan pergi ke arteriol penisilar yang tidak terhubung ya, yang tidak terhubung dengan sinusoid. Jadi darahnya itu akan dikeluarkannya ke stroma dari red pulp. Ya, darahnya itu dikeluarkannya ke stroma dari red pulp. Nanti plasma, sel-sel darah merah yang masih artinya yang belum tua ya, yang dia itu masih fleksibel dan tipis, kemudian leukosit itu nanti akan masuk ke dalam sinusoid ini melalui celah di antara sel endotel sinusoid. Jadi tadi kan sinusoid itu dilapisi oleh staph cell ya, endotelnya. Nanti dia akan masuk ke celah-celah di antara staph cell. Nah, untuk eritrosit yang sudah tua, dia kan biasanya kaku dan sudah membengkak gitu ya, jadi ukurannya lebih besar. Jadi dia nggak bisa masuk ke celah itu. Nah, disitulah fungsi filtrasinya dari lian itu. Jadi dia yang hanya bisa masuk ke sirkulasi ini hanya sel-sel hanya plasma, platelet, leukosit, dan sel darah merah yang memang masih fleksibel dan tipis ya, artinya dia belum tua, itu bisa masuk kembali ke sirkulasi ya, ke sinusoid, dan dia masuk ke vena dan bergabung ke vena trabekula. Sedangkan untuk sel darah merah yang dikeluarkan ke stroma, yang ukurannya itu besar, kemudian dia kaku, ya, jadi biasanya sel-sel yang sudah lebih dari 120 hari itu dia sudah swelling ya, jadi membengkak, itu dia nggak akan bisa menerobos celah itu. Ya, jadi dia nggak akan bisa kembali ke sirkulasi. Jadi dia tetap berada di red pulp untuk kemudian akan didestruksi di lian.
ya. Nah, makanya tadi salah satu fungsi dari lien itu adalah untuk menghancurkan sel-sel darah merah yang sudah tua. Nah, ini yang disebut dengan open circulation. Ya. Bisa dipahami ya bedanya ya. Jadi kalau yang close dia dari penisilar arteriol ini, karena penisilar arteriolnya terkoneksi dengan sinusoid, dia langsung masuk ke sinusoid, langsung pergi ke vena, langsung bergabung di vena trabekular ya. Tapi kalau yang open dia masuk ke penisilar arteriol yang tidak terkoneksi dengan sinusoid. Jadi darahnya itu dikeluarkannya ke stroma dari red pulp. Nanti plasma, platelet dan eritrosit yang masih bagus itu akan masuk kembali ke dalam sinusoid melalui celah dari stem cell. Kemudian terus ke vena dan bergabung di vena trabekula. Jadi seperti itu. Jadi yang sel darah merah yang sudah tua, yang sudah membengkak, yang kaku tidak akan bisa masuk lewat celah itu. Jadi dia akan tertinggal di stromanya lien itu, nanti dia akan mengalami destruksi. Nah, jadi itu yang terjadi ya di red pulp. Jadi pada lien itu yang berfungsi untuk respon imun itu adalah areal white pulp-nya, nodul limfoid dan pulse tadi, sedangkan yang berfungsi dalam destruksi eritrosit itu adalah areal red pulp-nya ya. Nah, jadi ini ya bisa dibaca. Ini bisa dibaca aja ya. Jadi zat besi. Jadi kan kalau darah itu dia mengikat hemoglobin. Hemoglobin itu adalah hem dan globin ya kan. Dia juga mengandung besi. Nanti besi yang sudah dilepaskan dari hemoglobin itu pada saat proses penghancuran sel darah merah itu nanti akan disimpan di dalam makrofag ya kan. Dalam bentuk kompleks ferritin atau dia akan berikatan dengan transferin dan dikembalikan ke sirkulasi. Sedangkan yang hemnya ya, yang hemnya akan berikatan dengan protein transport, kemudian nanti dia akan dimetabolisme ya di hati menjadi bilirubin. Ya, nanti mungkin akan belajar nanti di biokimia. Nah, ini organ limfoid sekunder yang terakhir itu adalah MALT ya, mucus associated lymphoid tissue. Nah, MALT ini ada 3, tadi saya bilang ya, ada tonsil, ada Peyer's patch, dan ada appendix ya. Nah, ini adalah tonsil atau yang sehari-hari itu amandel. Nah, tapi yang kita katakan sebagai amandel itu adalah tonsil palatina ya. Jadi tonsil itu ada tonsil lingual ya. Yang ini, kemudian ada tonsil palatina. Nah, tonsil palatina inilah yang kita bilang amandel, yang kalau ada infeksi dia bisa membesar. Ya. Nah, kemudian ada tonsil faringeal. Nah, tonsil enggak termasuk organ ya. Jadi kalau timus, nodus limfatikus, lien, kemudian itu adalah organ, tapi kalau tonsil dia adalah jaringan karena dia tidak memenuhi syarat sebagai organ. Nah, pada tonsil itu juga kita temukan nodul-nodul limfoid ya. Nah, nodul-nodul limfoidnya sama, ada yang ada germinal center dan ada yang tidak ada germinal center. Prinsipnya kalau ada aktivasi limfosit B berarti akan terbentuk struktur germinal center. Tapi kalau tidak ada aktivasi limfosit B, maka tidak ada struktur germinal center ya. Nah, dia juga dilapisi oleh kapsul ya, sama ya. Kemudian ada yang kita kenal dengan tonsillar crypts ya, yang ini, yang mana dia itu berisi sel-sel epitel yang mengalami desquamasi, kemudian juga limfosit-limfosit yang sudah mati ya, di daerah kriptanya, kripta dari tonsil. Dan ini ada epitel. Ini adalah epitel berlapis gepeng ya. Nah, selanjutnya ini Peyer's patch ya. Peyer's patch ini atau patch Peyeri itu bisa kita temukan di ileum ya, di usus halus. Dia terdiri dari nodus-nodus limfoid ya, dari nodul-nodul limfoid ini. Nah, dia juga bisa kita temukan struktur germinal center ya. Jadi kalau ada aktivasi limfosit B tetap prinsipnya sama, terbentuk struktur germinal center. Kalau tidak ada ya. Kemudian yang ketiga itu appendix. Jadi pada appendix itu kita juga menemukan
jaringan-jaringan limfoid yang sangat banyak ya. Jadi hampir seluruh mukosa dari appendix ini dipenuhi oleh jaringan-jaringan limfoid. Dan ini kalau yang warnanya lebih terang bisa kita lihat ya, ini adalah struktur germinal center, yang di tengah-tengah ini adalah lumennya. Ya, ini adalah epitelnya di pinggir sini ya. Kemudian setelah epitel itu ada lamina propria. Nah, disinilah terdapat nodul-nodul limfoid ya pada appendix. Ini ya, di tabel ini bisa dilihat ya perbedaan karakteristik dari masing-masing organ limfoid ya, baik dari strukturnya ya. Jadi kalau timus itu dia ada korteks, ada medula. Kalau nodus limfaticus dia ada korteks, parakorteks, medula. Kalau lien dia ada red pulp dan white pulp. Jadi ada pulpa merah dan pulpa putih ya. Jadi itu perbedaan dari segi strukturnya. Nah, selanjutnya ini adalah pembuluh limfatik ya. Jadi kita akan mempelajari mengenai sistem limfatik. Sistem limfatik ini disusun oleh pembuluh limfatik dan oleh nodus limfatikus atau kelenjar getah bening. Jadi kalau kita lihat ya, di tubuh kita itu selain pembuluh darah, itu ada pembuluh limfatik ya. Nah, kelenjar getah bening atau nodus limfatikus, dia akan tersebar di sepanjang pembuluh limfatik ini. Jadi ini yang kecil-kecil ya, yang warna hijaunya lebih pekat, itu adalah nodus limfatikusnya. Nah, pembuluh limfatik ini dia akan melekat pada matriks ekstraseluler itu melalui suatu serat elastis yang kita sebut dengan lymphatic anchoring filament ya. Jadi kalau kita lihat strukturnya seperti ini ya, ini adalah pembuluh limfatik ya, ini adalah sel, ini adalah ruangan intersisial, maka pembuluh limfatik ini dia akan menempel melalui suatu serat elastis ya, yang disebut dengan anchoring filament ini. Kelihatan nggak yang warnanya agak pink keunguan ya? Pembuluh limfatik ini dia adalah pembuluh yang buntu ya. Dia adalah pembuluh yang buntu dan dia dilapisi oleh sel-sel endotel yang saling overlapping atau tumpang tindih, dan sel-sel epitelnya itu atau endotelnya itu dia tidak punya tight junction ya. Jadi kalau udah belajar udah belajar kemarin jaringan epitel, mungkin sudah belajar bahwa pada epitel itu ada modifikasi basolateral. Nah, salah satu modifikasi basolateral itu adalah tight junction ya, atau kemudian juga ada hemidesmosom ya. Jadi kalau pada endotel yang melapisi pembuluh limfatik itu epitelnya itu tidak punya tight junction. Jadi tidak punya modifikasi basolateral berupa tight junction antara satu sel epitel dengan epitel yang lain. Ya. Nah, pembuluh limfatik ini kita bagi dua, ada pembuluh limfatik aferen. Pembuluh limfatik aferen artinya pembuluh limfatik yang masuk ke dalam kelenjar getah bening. Kalau eferen yang keluar dari kelenjar getah bening. Nah, pembuluh limfatik eferen dari kelenjar getah bening yang di atas itu bisa menjadi pembuluh limfatik aferen untuk kelenjar getah bening yang ada di bawahnya gitu. Paham ya? Paham nggak maksud saya? Ya, karena dia keluar dari satu kelenjar getah bening, dia masuk ke kelenjar getah bening yang di bawahnya, dia menjadi pembuluh limfatik aferen untuk kelenjar getah bening yang ada di bawahnya. Nah, jadi ini ya, ini adalah endotelnya. Nah, kalau ini kita lihat endotelnya kan squamous ya, gepeng ya. Ini adalah endotelnya, kemudian ini adalah anchoring filamennya ya. Ini adalah sel-sel di jaringan dan ini adalah ruang antar selnya. Nah, ini kalau kita lihat ya perbandingan antara pembuluh limfatik dengan pembuluh darah vena. Jadi pembuluh darah limfatik ini dia dindingnya lebih tipis. Yang pertama, jadi dia dindingnya lebih tipis dibandingkan dinding vena. Kemudian yang kedua, kalau vena itu isinya darah, kalau pembuluh limfatik isinya limf
ya, cairan getah bening. Nah, kemudian pembuluh darah limfatik itu dia juga punya katup ya. Jadi dia punya katup. Nah, ini yang panah ini adalah aliran limf ya di dalam pembuluh darah, di dalam pembuluh limfatik ya. Ini adalah katupnya, sehingga katup ini akan mencegah limf ini balik ke sini. Ya. Jadi fungsinya katup itu untuk mencegah aliran balik. Nah, ini adalah aliran limfe ya, aliran limfe. Jadi limfe ya atau cairan getah bening itu kan berasal dari cairan yang berada di ruang interseluler ya. Jadi di antara sel itu, di antar sel itu kan ada cairan ya. Nah, cairan itulah yang masuk ke pembuluh limfatik ya, yang kita sebut dengan limf ya. Nah, nanti limfo itu ya, itu bisa juga sekalian dia membawa antigen ataupun mikroba yang masuk ke dalam tubuh dan dia akan menuju ke kelenjar getah bening. Nah, pembuluh-pembuluh limfo yang kecil ya, itu nanti dia akan berkumpul ya, akan berkumpul ke pembuluh limfatik yang lebih besar yang kita sebut dengan limfatik duct. Jadi kalau kita lihat gambar tadi ya, nah ini kan banyak sekali ya pembuluh-pembuluh limfe yang kecil ya, cabang-cabang, jadi artinya kapiler limfatik gitu ya. Nah, jadi cairan intersisial yang masuk ke dalam kapiler limfatik ini nanti akan bergabung ke pembuluh limfe yang lebih besar, yang ini ya. Nanti dia akan bergabung ke pembuluh limfe yang lebih besar yang kita sebut dengan limfatik duct. Nah, limfatik duct ini ada dua, ada yang right lymphatic duct, ada yang thoracic duct. Nah, yang right lymphatic duct dia akan mengumpulkan cairan getah bening yang berasal dari bagian tubuh sebelah kanan, sedangkan yang berasal dari pembuluh-pembuluh limfe dari bagian tubuh yang ada di sebelah kiri dia akan berkumpul ke thoracic duct. Nah, dari right lymphatic duct ini nanti cairan limfe ini akan masuk ke sistem vena. Jadi dia akan masuk ke vena jugularis internal dan vena subclavia kanan untuk yang berasal dari right lymphatic duct, sedangkan yang berasal dari thoracic duct dia akan masuk ke vena jugularis interna kanan dan vena subclavia yang kanan ya. Nah, sedangkan struktur dari dinding pembuluh limfatik sendiri itu sama kayak pembuluh darah ya. Jadi dia sama-sama ada tunika intima, tunika media, tunika adventitia, cuma bedanya dengan vena tadi dindingnya lebih tipis ya. Untuk yang dinding dari pembuluh limfatik. Nah, apa fungsi dari sistem limfatik? Nah, fungsi dari sistem limfatik ini yang pertama adalah untuk menjaga keseimbangan cairan. Yang kedua adalah pada respon imun. Jadi dalam kondisi tertentu ya, dalam kondisi patologis ya, misalnya terjadi infeksi di mana permeabilitas kapiler itu meningkat sehingga cairan yang ada di pembuluh darah itu pergi ke jaringan. Ya kan? Nah, kalau seandainya cairan itu tidak diserap masuk ke dalam pembuluh limfe, maka cairan itu kan akan menumpuk di jaringan. Ya, jadi untuk menjaga keseimbangan itu, maka cairan yang keluar dari pembuluh darah masuk ke jaringan itu akan masuk kembali ke dalam pembuluh limfe. Ya, sehingga keseimbangan jaringan itu tetap terjaga. Nah, kita lihat pada pasien yang udem, ya, misalnya pada pasien yang kekurangan albumin ya.
apakah karena intake-nya kurang atau karena sintesanya terganggu di hati. Nah, kalau albumin itu kadarnya rendah di dalam darah, otomatis tekanan di dalam pembuluh darah itu tekanan osmotiknya rendah. Kalau tekanan osmotik rendah, maka cairan di pembuluh darah itu akan keluar ke jaringan. Nah, kalau dia akan keluar terus di jaringan, maka dia akan menumpuk di jaringan. Jadi pasiennya itu kelihatan sembab, ya, udem. Nah, cairan yang keluar di jaringan itu akan masuk ke pembuluh limfe, ya, seperti itu mekanisme kompensasinya. Tetapi kalau cairan itu terus kenapa orang masih bisa udem, ya, karena jumlah cairan yang pergi ke jaringan itu sangat banyak sehingga tidak terkompensasi oleh pembuluh limfe, jadi nggak bisa masuk seluruhnya ke pembuluh limfe sehingga tetap ada cairan yang menumpuk di jaringan. Itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan cairan di jaringan itu, nah itulah salah satu fungsi dari sistem limfatik ini. Jadi setiap ada cairan dari pembuluh darah keluar masuk ke jaringan, maka dia akan masuk kembali ke dalam sistem limfatik, ya, ke dalam pembuluh limfe sehingga tidak menumpuk di jaringan, sehingga cairan yang ada di jaringan itu tetap dalam keseimbangan. Nah, fungsi yang kedua yaitu dalam respon imun, karena tadi antigen ataupun mikroba yang masuk ke dalam tubuh, untuk dia bisa menuju organ limfoid sekunder, itu dia akan masuk ke pembuluh limfe atau masuk ke pembuluh darah. Kalau dia masuk ke pembuluh darah, maka dia akan pergi ke lien. Sedangkan kalau dia masuk ke pembuluh limfe, dia akan menuju ke nodus limfatikus yang terdekat, atau bisa juga ke tonsil, atau ke Peytz-Perry, atau organ limfoid sekunder yang lainnya. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Oke, ini buku-buku yang bisa dibaca, ya. Oke, habis apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Jadi gini, memang appendix itu adalah organ limfoid sekunder, ya kan, jadi dia itu berperan dalam sistem imun. Tetapi kalau seandainya terjadi infeksi atau appendicitis, ya kan, nah terus dilakukan pengangkatan dari appendix, ya, itu mempengaruhi imunitas nggak? Nggak terlalu mempengaruhi, karena organ limfoid sekunder itu ada banyak yang berfungsi sebagai organ limfoid sekunder, ya, untuk aktivasi dari sel-sel limfosit. Nah, karena kita memikirkan dampaknya, ya, jadi kalau terjadi peradangan pada appendix, ya, itu nanti appendixnya itu bisa pecah, ya, sehingga menyebabkan peritonitis. Jadi artinya dampak kerugian yang ditimbulkan akibat peradangan appendix itu jauh lebih besar. Nah, sedangkan sama kayak kita ini operasi amandel. Nah, amandelnya kan diangkat tuh. Itu kan tonsil, ya. Nah, itu memang berfungsi untuk sistem imun. Jadi dia kayak organ kekebalan tubuh. Nah, angkat itu bagaimana, ya? Kalau dia diangkat, kita masih punya organ-organ limfoid sekunder yang lain, ya, yang juga berfungsi seperti kelenjar getah bening, Peytz-Perry dan lain-lain, ya. Jadi kita, ya, dalam terapi itu kita memikirkan dampak negatif dan positifnya gitu. Mana yang lebih besar, ya? Kalau misalnya tonsil itu peradangannya kronis, sudah besar, dia kan bisa menyumbat saluran nafas, ya. Artinya efek yang ditimbulkan akibat perbesaran tonsil itu jauh lebih buruk daripada mungkin berkurangnya satu organ limfoid sekunder gitu. Nah, itu yang ini sama seperti itu juga dengan appendix, ya. Jadi nggak masalah. Jangan kita takut, saya nggak mau appendix saya diangkat, nanti saya kekebalan tubuh saya menurun. Nah, enggak, karena kita masih punya banyak organ limfoid sekunder yang lain. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah dapat ini enggak dari Pak Indra jadwal untuk praktikum besok? Ya, jadi semuanya harus hadir jam
7.15 ya, karena asistensi akan dimulai jam 7.30. Asistensi untuk histologi. Kelas apa ya yang ini? Gamma sama delta nomor urut 1 sampai 15 ya. Nah, jadi untuk kelas gamma dan seluruh kelas gamma dan delta nomor urut absen 1 sampai 15 itu asistensinya offline di lab. Ya, jadi nanti langsung lihat monitornya di lab, sedangkan sisanya asistensinya daring, jadi via Zoom. Ya. Nah, kemudian setelah selesai asistensi ya jam 7.30 sampai jam 8.30 akan dilanjutkan dengan praktikum ya, praktikum. Untuk yang sesi 1 histologi itu langsung gamma dan delta nomor urut absen 1 sampai 15 itu 1 jam. Kemudian kalau nggak salah saya omega sama epsilon ya. Nah iya, silakan diikuti karena kalian ini ceng-ceng dengan anatomi ya. Jadi silahkan dipatuhi jadwalnya supaya nanti nggak bentrok ya. Karena pengalaman kita kadang keluar masuk lab itu lama. Ada yang kececer lah, ada yang temannya udah masuk, ada yang ketinggalan. Akhirnya nanti kalau satu kelompok terundur, kelompok yang di belakangnya kan terundur. Nah, khawatirnya saya nanti jadi bentrok sama yang pertukaran di anatomi. Jadi kamu udah harus masuk anatomi, kamu belum selesai di histologi gitu nah. Ya, jadi tolong dipatuhi jadwalnya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan cukup? Oke, cukup. Kalau cukup, absennya sudah ditandatangani? Sudah ya? Oke, kalau cukup mungkin sekian saja perkuliahan kita sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.